Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti program sertifikasi pendidik di tahun ini. Nah Bapak Ibu, pada video kali ini kita masih berada di modul 1 mengenai prinsip pengajaran dan asesmen secara umum. Mari kita langsung membukanya. Di sini alhamdulillah kita sudah sampai pada topik kedua, yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk melihat tugasnya dan mengerjakannya, diklik saja di bagian judulnya. Nah, ini adalah beberapa aktivitas yang harus kita pelajari dan harus kita kerjakan untuk bisa menyelesaikan serangkaian program pendidikan guru sertifikasi. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada menyelaraskan kebutuhan peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Untuk bagian aktivitas ini masih masuk ke eksplorasi konsep, ya. Jadi, untuk alur merdekanya, untuk aktivitas M mulai dari diri itu yang merancang pembelajaran berorientasi peserta didik. Ya, ini ada tugas. Kemudian masuk ke alur merdeka yang E, eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep itu dimulai dari pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik sampai komponen pembelajaran berdiferensiasi. Ini ketiga aktivitas ini itu masuk ke alur merdeka yang E, eksplorasi konsep. Begitu Bapak Ibu. Untuk yang pembelajaran yang memenuhi peserta didik sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita masih membahas di eksplorasi konsep pada aktivitas menyelaraskan kebutuhan peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Langsung saja kita buka materinya, apakah nanti perlu dikerjakan atau hanya dipelajari. Ini adalah video ya pada eksplorasi konsep. Kemudian ada penjelasannya di sini bahwa pada pembelajaran berdiferensiasi, guru merancang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual peserta didik. Dalam video ini, Bapak Ibu guru akan mendapatkan pemaparan tentang bagaimana kebutuhan peserta didik diselaraskan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini perintahnya ya Bapak Ibu ya. Tolong diperhatikan. Simak, berarti Bapak Ibu menyimak. Dan catat. Nah, jadi bukan hanya disimak saja Bapak Ibu videonya, tapi dicatat informasi penting cara menyelaraskan kebutuhan peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Ya. Nah, langsung saja kita buat tugasnya di Word gitu ya. Kebetulan di sini sudah ada contoh pengerjaannya. Nah, di sini ya, seperti biasa selalu diberikan identitas begitu. Kemudian judul modulnya apa dan topiknya. Di sini kebetulan modul 1 topik yang kedua. Boleh diberikan alur merdekanya, yaitu di bagian eksplorasi konsep. Dan di bawahnya diberikan judul aktivitasnya ya. Jadi ini kebetulan judul aktivitasnya pada bagian menyelaraskan kebutuhan peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Untuk sedikit memvariasikan tugas, di sini kami tambahkan screenshot videonya gitu. Setelah itu tentunya diberikan keterangan pada video. Dan juga di bagian tugasnya dipertebal ya. Nah ini dia catatannya, jawaban dari yang harus kita catat, informasi penting terkait cara menyelaraskan kebutuhan peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Ibu ya.
Cukup sekian Bapak Ibu terkait tugas di modul 1 topik 2 pada aktivitas menyelaraskan kebutuhan peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna, begitu. Dan untuk tugas kali ini Bapak Ibu silahkan jangan lupa selalu kami mengingatkan bahwa tugas-tugas ini harus diupload di Google Drive dalam bentuk PDF ya. Karena di dalam modul utuh itu sudah dijelaskan bahwa ini Bapak Ibu harus mengupload tugas-tugas Bapak Ibu pada Google Drive. Sedangkan untuk aksi nyata nanti akan dilampirkan aksi nyata terbaik di jurnal pembelajaran. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa kita cek kembali terkait pada di awal topik itu dijelaskan di bagian ini. Bapak Ibu sebentar ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran pasti selalu diingatkan Bapak Ibu di modul utuh. Nah, di sini. Nah, sebelum Bapak Ibu mulai mempelajari melalui alur merdeka, yaitu mulai dari diri begitu. Nah, di sini selalu diingatkan Bapak Ibu bahwa selamat datang di topik yang kedua. Nah, biasanya tergantung topiknya yang keberapa begitu kata-katanya ya. Semoga Bapak Ibu guru dalam keadaan siap dan semangat mengikuti pembelajaran ini. Proses belajar ini akan efektif bila Bapak Ibu guru mengikuti setiap alur dan instruksi pembelajaran secara seksama. Jadi tolong diperhatikan setiap instruksinya Bapak Ibu ya di segala aktivitas. Yang kedua, mendokumentasikan setiap tugas. Setiap tugas ya. Tolong dicerna kata-kata ini, setiap tugas. Jadi kalau menilik ya, kalau kita melihat menilik di LMS Bapak Ibu. Nah, di sini kan banyak aktivitasnya Bapak Ibu ya. Banyak aktivitasnya. Jadi di sini Bapak Ibu jangan terfokus di aksi nyata saja. Seperti Bapak Ibu mengerjakan topik PMM. Nah, di sini karena yang lain juga ada pertanyaannya Bapak Ibu. Misalkan di bagian yang atasnya juga UBD ini ya misalkan ya. Nah, di sini juga ada Bapak Ibu perintahnya. Buatlah peta konsep, poster atau bentuk visual lainnya yang dapat menunjukkan keterkaitan antara keduanya. Ini juga tugas Bapak Ibu. Kemudian di bagian tantangan. Ini juga ada Bapak Ibu. Nah, ini juga harus diisi. Ini kata-katanya ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu guru menggunakan tabel berikut ini untuk mengidentifikasi hal-hal berikut ya. Ini bukan hanya tontonan saja Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini juga tugas Bapak Ibu. Bukan hanya sebagai tontonan, bukan sebagai hanya bacaan gitu. Hanya saja memang keurgensiannya tidak lebih dari aksi nyata. Namun sesuai dengan di modul utuh ini, Bapak Ibu harus mendokumentasikan setiap tugas ya yang Bapak Ibu kerjakan dalam Google Drive pribadi. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, lalu nanti setelah diupload di Google Drive dikemanakan? Nah, mungkin ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Namun, yang terpenting kita ikuti saja setiap alur dan instruksi pembelajarannya saja. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, untuk semuanya ada Bapak Ibu di sini. Nah, di sini ini. Di aksi nyata juga ada tugas, begitu ya Bapak Ibu ya. Cukup sekian dari kami.
kami. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada yang sempurna di dunia ini, terlebih lagi manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kami akhiri video kali ini, dan tetap jangan lupa mohon di like, komen, share sebanyak-banyaknya biar teman-teman yang lain juga tahu dan bisa membantu teman-teman yang lain. Dan yang terakhir, di subscribe biar Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti bisa melalui semua ini.